Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irma dengan NIM 90500121083. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang OJK dan Sistem Moneter Indonesia, dan kita akan membahas 5 poin penting, yaitu yang pertama, pengertian Otoritas Moneter Indonesia, kedua, fungsi dan peran Otoritas Moneter, ketiga, peralihan Otoritas Moneter ke Otoritas Jasa Keuangan, keempat, fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dan terakhir fungsi strategi OJK. Yang pertama yaitu pengertian Otoritas Moneter Indonesia. Jadi otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Otoritas moneter adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk pengambilan kebijakan di bidang moneter, juga sebagai sumber uang primer, baik masyarakat, pemerintah maupun perbankan. Selain mengeluarkan dan menciptakan uang, kartal, otoritas moneter juga mendapatkan simpanan giro dari pemerintah maupun perbankan. Kemudian selanjutnya fungsi dan peran otoritas moneter. Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga menjaga stabilitas sistem keuangan. Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki 5 peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah yang pertama, yaitu Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Kedua, yaitu Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Ketiga, yaitu Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Keempat, yaitu melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Dan terakhir, yaitu Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort. Selanjutnya yaitu peralihan otoritas moneter ke otoritas jasa keuangan. Peralihan tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan mulai berlaku sejak 31 Desember 2013. Bank Indonesia, dalam hal ini, masih tetap memiliki wewenang dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan, yaitu dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Bank Indonesia menjalankan wewenangnya dalam kebijakan moneter dengan menetapkan jumlah uang beredar atau tingkat suku bunga, dengan tujuan menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah menggunakan sejumlah instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Selanjutnya yaitu fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Yang pertama yaitu fungsi dan tugas OJK. Fungsi dan tugas OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Kemudian yang kedua yaitu wewenang OJK. Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank, terkait pengaturan lembaga jasa keuangan baik itu bank dan non-bank, dan terkait pengawasan lembaga jasa keuangan baik itu bank dan non-bank. Dan terakhir yaitu peran strategis OJK. Salah satu peranan OJK terhadap sektor keuangan adalah pengaturan dan pengawasan dalam kegiatan usaha di bidang perbankan. Pengaturan dan pengawasan terhadap bank. Seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang OJK. Pelaksanaan tugas pengawasan bank. OJK mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan,
Peranan OJK dalam perlindungan konsumen dengan melakukan upaya-upaya menampung aspirasi dari para konsumen dan menyediakan perangkat pengaduan konsumen. Perlindungan konsumen dilakukan secara preemptif dengan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Baik, mungkin itu saja yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.